Suku Chhattisgarh, salah satu suku unik yang ada di India. Tradisi mereka mendorong anak muda melakukan badan semaunya pada masa pranikah. Sejatinya hubungan badan orang dewasa di India abad ke-21 ini masih menjadi topik tabu. Hal ini hanya bisa dibicarakan dengan nada berbisik, bahkan obrolan dilakukan di balik pintu tertutup. Dengan begitu, menunjukkan bahwa kemesraan di depan umum dipandang sebelah mata, dan terkadang apabila ketahuan mereka bahkan dihukum. Namun demikian, suku Murias, suku asli di Chhattisgarh, mereka memiliki sikap yang sangat berbeda terhadap hubungan badan dan atau kenikmatan berpasangan cinta. Suku Muria memiliki keunikan dalam membangun gotul, yaitu sebuah tempat berupa asrama yang dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan bagi pemuda Muria untuk mengenal hubungan badan mereka. Lebih daripada itu, bahwa praktik atau ritual ini juga melibatkan para pemuda dan pemudi yang menghabiskan waktu di komune atau gotul. Di sini, mereka ikut bernyanyi, menari, dan mengeksplorasi jengkal demi jengkal tubuh mereka. Selain itu, makanan lezat dan tuak lokal juga menjadi bagian dari ritual ini dengan anggota yang lebih tua, membantu membimbing anggota yang lebih muda. Pada dasarnya, tradisi ini sebenarnya mendapatkan namanya dari struktur komune yang memiliki dinding dari bambu dan tanah liat serta atap jerami, terletak di tengah dusun suku dengan tempat tinggal lain di sekitarnya. Komune ini dibagi menjadi dua bagian yang tidak sama, yakni halaman dan parci. Ritual ini dimulai saat senja ketika para pria, celiks dan wanita, motiaris berkumpul di gotul dengan segala perhiasan mereka. Para pria yang sudah menikah memainkan drum. Makanan dan minuman keras lokal tersedia dalam jumlah banyak. Para pemuda bernyanyi dan menari, bermain game genit dan saling menggoda. Saat malam semakin larut, seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan yang telah sepakat untuk bersama memasuki asrama gotul yang mereka tempati bersama pasangan lain. Sewaktu itu pula, orang dewasa akan pergi, dan pasangan tersebut menghabiskan malam bersama, baik dengan mengobrol atau melakukan hubungan badan. Sehubungan dengan itu, ada semacam sikap laissez-faire yang dianut di asrama, kebijakan tak terucapkan untuk membiarkan segala sesuatunya berjalan sebagaimana mestinya, tanpa campur tangan atau keberatan. Uniknya lagi, pasangan dapat ditukar, dan itu bukan masalah besar. Setidaknya ada sekitar 20,000 sampai 25,000 suku Muria di Narayanpur, dan sekitar 500 suku gotul yang ritualnya dilakukan, di mana gotul berperan sebagai pusat pendidikan bagi mereka yang berusia 10 tahun ke atas. Namun, mereka dapat mengikuti ritual gotul hanya setelah mereka mencapai usia dewasa, 18 tahun untuk anak perempuan dan 21 tahun untuk anak laki-laki. Sepasang kekasih dapat berbicara satu sama lain hingga mereka memutuskan untuk menikah. Ritual ini memiliki aturannya sendiri. Si gadis dan si pria diharuskan mengubah nama mereka setelah mereka bergabung dengan gotul. Selanjutnya setelah 7 hari, mereka harus menikahi orang tersebut atau mencari pasangan lain. Kebebasan penuh diberikan untuk memilih pasangan. Di akhir hari-hari tersebut, pasangan tersebut memilih pasangan. Keputusan diumumkan oleh si pria dengan meletakkan bunga di rambut si gadis, dengan izin dari si gadis. Karena anak-anak menghabiskan banyak waktu di gotul, anak laki-laki dan perempuan juga diberi tugas, seperti menyapu, membersihkan, memasak, dan lainnya yang harus mereka lakukan. Tugas-tugas tersebut tidak hanya menjadi sarana bagi anak-anak untuk menjalin persahabatan dan mempelajari pekerjaan rumah tangga, tetapi juga untuk menjadi bertanggung jawab dan mengenal orang lain di gotul dengan baik. Lebih daripada itu, pengelolaan urusan dan penegakan adat istiadat gotul merupakan tanggung jawab sardar. Ia adalah kepala pengurus, dan ia bekerja dengan seorang deputi bernama kotwar, seorang wanita yang belum menikah. Hingga setengah abad yang lalu, gotul biasa dilakukan oleh suku Gond di seluruh India bagian tengah. Namun kini,
Praktik tersebut telah berkurang dan hanya dilakukan oleh suku Muria yang tinggal di Narayanpur di Chhattisgarh, sebagian Maharashtra dan Andhra Pradesh. Menurut pengakuan dari seorang wanita Muria, menyebut bahwa ia bertemu dengan suaminya di sebuah gotul di Abujamar, Chhattisgarh. Saat itu ia baru berusia 18 tahun, dan ketika pertama kali bertemu suku, ia sedang berdansa, dan itu adalah cinta pada pandangan pertama. Ia menyebut bahwa suku merasakan hal yang sama. Kami terus bertemu selama 3 bulan dan akhirnya saya melamarnya, dan ia setuju. Saya menyematkan bunga di rambutnya, dan kami memberitahu orang tua kami, katanya. Aturan wajib di gotul adalah persetujuan gadis itu. Jika gadis itu menolak, si lelaki tidak dapat memaksa atau memaksanya dengan cara apapun. Motiari memiliki kebebasan untuk menolak seorang jalik bahkan setelah setuju untuk menikahinya, kata seorang Muria kepada reporter setempat. Ia dapat mengembalikan bunga yang diberikan pria itu dan menolak untuk menikahinya. Pria itu dapat berbicara dengan orang tuanya dan mencoba membujuknya, tetapi mereka tidak dapat memaksanya untuk menikahinya. Pernikahan adat Muria juga unik karena pihak laki-laki dan keluarganya harus membayar sejumlah uang kepada pihak perempuan dan keluarganya jika ia setuju untuk menikahinya. Namun, terlepas dari keindahan gotul dan kebebasan yang diberikannya kepada anak perempuan dan laki-laki, ritual tersebut tengah diserang. Dan yang memimpin serangan tersebut adalah suku-suku dari komunitas tersebut yang telah bekerja di luar, setelah mencapai tingkat pendidikan tertentu, dan mempertanyakan tatanan lama. Misalnya saja, tradisi gotul mengharuskan suku Muria untuk secara wajib mengikuti pendidikan gotul. Ini berarti pendidikan gotul mendapat prioritas di atas jenis pendidikan formal lainnya dan banyak anak muda yang mempertanyakan aspek ini. Bagi sebagian besar orang di komunitas tersebut, hal itu seperti tali yang harus diseimbangkan. Di satu sisi, ada risiko dikucilkan oleh komunitas, di sisi lain, ada ketakutan kehilangan pendidikan yang layak. Kami telah mengikuti semua aturan yang ditetapkan oleh para tetua, termasuk memastikan bahwa anak tersebut dikirim ke gotul untuk dididik saat ia berusia 10 tahun. Jika kami tidak mengikuti mereka, kami berisiko dikucilkan dari masyarakat, katanya. Ia menambahkan bahwa dengan penekanan pemerintah pada pendidikan formal, mereka kini memiliki sekolah yang mulai dimasuki anak-anak mereka. Ada beberapa anak muda di masyarakat yang telah keluar untuk melanjutkan pendidikan tinggi dan kini berada di kota untuk menyelesaikan pendidikan mereka. Meskipun masyarakat kini mendukung mereka, awalnya ada banyak kejutan, katanya. Kemudian, ada persoalan tentang orang-orang dari suatu komunitas yang tidak diperbolehkan menikah dengan orang yang bukan bagian dari komunitas tersebut. Para tetua di komunitas tersebut, di sisi lain, tampaknya tidak tahu bagaimana menangani masalah ini. Adat istiadat kami termasuk gotul telah dikritik oleh banyak orang. Namun, kami tetap pada pendirian kami. Namun sekarang, dengan banyaknya anggota yang meninggalkan desa dan menjalani kehidupan di luar desa, mereka mungkin mempertanyakan beberapa ritual, dan kami tidak tahu bagaimana cara mengatasinya, kata seorang anggota senior komunitas tersebut, yang tidak ingin disebutkan namanya. Dengan hadirnya pendidikan dan ide-ide baru yang memasuki kehidupan tradisional yang dipimpin oleh suku Muria, masyarakat takut akan perubahan apa yang akan terjadi ketika anak-anak muda keluar untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan beberapa bahkan untuk pendidikan yang lebih tinggi. Mereka membawa pengalaman baru. Namun hingga saat itu, suku Muria dan ritual gotul mereka tetap merupakan tindakan progresif dalam masyarakat yang regresif.